Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada siapapun yang berada di masjid ini, di tempat ini, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang merasa di dalam hatinya ada iman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali meninggal kalian mati kecuali dalam kondisi atau dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Sudah setengah bulan kita melewati dan kita berjalan pada bulan Sya'ban ini. Satu bulan sebelumnya juga kita sudah melewati bulan yang dinamakan bulan Rajab. Satu bulan setengah kita sudah berjalan di atas 2 bulan ini. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa beliau, amal ibadah beliau tingkatkan kuantitas dan kualitasnya pada bulan Sya'ban ini, sehingga kemudian membuat sahabat beliau Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araka tasum fi Sya'ban, saya melihat engkau berpuasa tidak sebanyak yang puasa sebelumnya di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Dzata syahrun yaghfalu anhu an-nas bainar Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah SAW, adalah bulan yang kejepit, bulan yang terhimpit, yaghfalu anhu an-nas, yang sebagian manusia itu meremehkan bulan Sya'ban itu. Bainar Rajab wa Ramadan, dan letaknya itu di antara Rajab dengan bulan Ramadan. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, dan di situ pada bulan Sya'ban itu adalah tempat di mana diangkatnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali, saya ingin ketika amal ibadah saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ saya dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Para ulama kaum salafus saleh pada zaman dahulu itu seringkali bahkan 6 bulan jauh sebelum Ramadan tiba sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita melirik doa ini, ada kalimat atau kata di sana, barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, menggunakan baraka, barik, tidak menggunakan baligh seperti bagaimana kemudian diucapkan ketika menginginkan atau disampaikan kepada bulan Ramadan. Khusus pada 2 bulan ini, di situ ada doa yang kemudian menggunakan lafaz Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, yang dimana ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi bulan ini, Rajab dan Sya'ban, tidak sebagaimana kemudian Ramadan. Ramadan, jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mempunyai keutamaan sendiri. Ya, setiap malam semua orang mengajak kepada kebaikan, qiyamul lail, tarawih, puasa dan seterusnya. Namun pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa ta'ala, itu khusus menggunakan kata barokah atau barik, yang maknanya adalah berkah itu ziyadatul khair, yang dimana bertambahnya kebaikan pada diri seseorang. Maka jikalau kita melirik kembali jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama terdahulu itu sudah berdoa jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan agar diberkahi, dimiliki atau diberi keberkahan pada 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban. Orang kemudian beribadah pada bulan Ramadan, kualitas ibadahnya pada bulan Ramadan itu akan terbentuk ketika dia sudah memberi jatah dirinya untuk berbuat kebaikan-kebaikan pada 2 bulan sebelumnya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada istilah orang panen, petani panen tanpa harus bercocok tanam. Tidak ada. Artinya jikalau petani itu ingin memanen hasil yang maksimal, hasil yang baik, maka dia sebelumnya harus bercocok tanam, memilih benih yang paling terbaik, menyiraminya, memberi pupuk dan lain sebagainya. Maka disitulah seorang mukmin, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban itu adalah fase untuk kemudian bercocok tanam. Rajab, tempat kita kemudian memilih benih mana yang bakal kita tanam. Sya'ban adalah proses perawatan, ya, optimalisasi tanaman kita yang kita tanam sebelumnya, memberi pupuk, menyiraminya dan lain sebagainya, sehingga pada bulan Ramadan kita bisa memanen apa yang kita tanam dengan hasil yang terbaik tentunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wahai orang-orang mukmin, bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan salah satu upaya atau langkah kita jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus wasari'u, bersegera. Jikalau kita ingin memanen sesuatu yang hal yang terbaik, hal yang maksimal, maka kita harus mulai dari hal-hal kecil. Nah, 2 bulan ini jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita bakal tinggalkan, kita maksimalkan kembali. Jikalau sudah azan memanggil, langsung menuju ke masjid, ambil air wudu dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala luasnya adalah luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ittafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Dalam rangka kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam rangka kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memperbaiki diri dalam kualitas ibadah-ibadah kita, dalam rangka kita mengenal Rabb kita, dalam rangka kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perlu ilmu dan iman, ilmu dan iman. Tidak ada istilah orang terlambat belajar. Tidak ada istilah orang terlambat belajar. Karena semua pertanyaan yang bakal ditanyakan pada siksa kubur nanti, di alam kubur nanti, itu sama semua. Tidak membedakan orang yang mempunyai gelar yang panjang, yang banyak. Tidak membedakan orang yang strata sosialnya lebih tinggi daripada kita. Tidak juga membedakan orang yang ilmunya lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada kita. Semuanya sama. Marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala itu bakal kita jawab sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kualitas ibadah kita. Bukan hanya kuantitas tapi kualitas ibadah kita. Maka untuk mengejar hal demikian itu kita harus belajar, harus mempunyai ilmu dan iman, sehingga kita juga kemudian bisa mengenal Nabi kita, yang dimana itu disebutkan 5 kali dalam sehari, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap solat kita membaca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Namun sebagian kita jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal siapa nabinya. Justru banyak di antara kita kemudian lebih mengenal artis-artis. Banyak di antara kita kemudian justru lebih mengenal artis-artis public figure yang notabene mereka adalah bukan orang Islam. Sehingga pada Jumat ini kita manfaatkan, kita maksimalkan hari ini untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maksimalkan, perbanyak salawat kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfirullah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.